8 tahun buron, padahal 8 orang sudah ditangkap, adalah sebuah absurditas logika. Jika 8 orang pelaku betul-betul pelaku, susahnya apa menangkap 3 atau 4 buronan yang lain? Saya tidak pernah meragukan kemampuan polisi di dalam mengungkap. Saya hanya meragukan kemauannya. Nggak pakai masuk akal. Teroris yang sembunyi menggunakan cadar bisa ketangkep semua, digulung semuanya. Bahkan mereka yang bersembunyi di dalam liang semut, semut bisa ikut bersaksi. Ini kejahatan massal yang bahkan binatang pun tidak pernah melakukannya. Lalu para orang-orang yang bertugas, oknum-oknum kepolisian membiarkan 3-4 orang ini lepas. Saya beritahu kalian melakukan 2 kejahatan. Pertama, membuat pelaku kejahatan tidak mendapatkan ganjarannya sementara engkau bertugas melakukannya. Yang kedua, kemungkinan besar engkau telah menangkap orang-orang yang tidak bersalah. Dan ini jauh lebih besar daripada kejahatan yang pertama. Kejahatan selalu menimbulkan kejahatan. Kejahatan pembiaran terhadap kejahatan menimbulkan kejahatan berikut melakukan kejahatan karena menangkap orang yang tidak bersalah. Bahkan sekarang ada gerakan Save Peggy kan, karena dianggap bukan dia pelakunya. Saya tidak tahu betul-betulkah si Peggy itu pelaku yang ditangkap ini adalah pelaku, tetapi yang saya percaya sekali, sudah seharusnya seorang polisi, mereka yang waktu itu menyelidiki 8 orang itu, bisa menangkap buron atau otak daripada pelaku, kalau 8 orang itu betul-betul pelaku. Karena ini satu geng rem pemerkosaan massal. Lalu Anda tidak berpikir bahwa jika itu terjadi kepada anak-anakmu, saudaramu, memang rumit sekali ini kasus. Saya juga nggak ngerti mau ngomong apa. Kalau nggak ada film ini juga nggak akan geger. Dan kepada keluarga pelaku, saya beritahu ya, memang berat kalau itu adalah pelakunya adalah keluarga kita. Tapi saya harus beritahu bahwa kejahatan harus mendapatkan balasannya, keadilan harus ditimpakan. Saya hanya menyerukan satu, serahkan orang-orang pelaku sesungguhnya, tapi memang jaminlah bahwa mereka akan diperlakukan secara baik dan brutal. Tidak brutal sebagaimana dia memperlakukan Vina dan kekasihnya dengan brutal. Tapi dia harus dihukum. Dan Anda semua yang mengerti kejadian ini dan tetap diam, saya beritahu akan dikejar sampai kiamat. Karena membiarkan kejahatan terjadi di depan matamu dan kau tidak berani melihat karena engkau takut. Tapi engkau tidak pernah takut sama Tuhan. Ya, saya hanya bisa menyaksikan dari jauh. Mudah-mudahan kasus ini segera terungkap. Dan seandainya Peggy yang hari ini ketangkep tidak bisa diyakinkan bahwa dia adalah pelaku, sebaiknya segera dilepas. Agar engkau, para petugas, tidak melakukan kejahatan berikutnya, itu menangkap orang yang tidak seharusnya. Bagi saya memang tidak masuk akal seorang kuli bangunan yang kawan-kawannya menyaksikan bahwa dia bekerja di Bandung pada saat kejadian itu terjadi, dipaksakan sekarang untuk ditangkap. Tapi oke lah, silakan lakukan tugas Anda. Saya hanya menyesalkan kenapa kalau 8 orang pelaku sudah ditangkap, 3-4 lain buronan tidak pernah diketahui di mana. Padahal menangkap mereka yang tersembunyi sudah jelas identitasnya bukan hal yang sulit di era teknologi yang begitu canggih ini. Pak Polisi, Pak Kapolri, Anda mesti bergegas. Selidiki para petugas yang waktu itu melakukan penyelidikan pada para hakim, jaksa yang konon BAP-nya berubah tentang berkas sperma yang tidak ada lagi waktu masuk pengadilan. Bertobatlah Pak, bertobatlah. Berapapun uang dan jabatan setinggi apapun yang kau punya tidak melindungi engkau dari hukum Tuhan. Bertobatlah.